Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, di dalam surat Al-Ma'un, surat yang ke-107 sesuai dengan urutan mushaf Al-Quran kita, di mana di dalam surat itu terdapat 7 ayat yang isinya secara global, secara keseluruhan menjelaskan 2 hal. Dan 2 hal ini merupakan fondasi dari agama kita. Yang pertama adalah fondasi tentang spiritual, di mana seorang muslim, seorang mukmin, dia harus bagus spiritualnya, harus mantap spiritualnya, dan itu ada di dalam sholat kita. Maka di dalam sholat ini, sahabat Quran, dimanapun Anda berada, merupakan sebuah amalan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu banyak kalau kita melihat di dalam hadis dan juga Al-Quran tentang pentingnya seorang muslim menjaga sholatnya. Ya. Dan ternyata karena saking pentingnya sholat itu, yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat adalah perkara sholat. Maka jangan bermain-main dengan sholat kita. Bahkan orang yang sudah sholat pun, orang yang sudah melakukannya pun juga mendapatkan ancaman juga kalau dia tidak maksimal, kalau dia tidak benar-benar melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ada di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang ketika sholat dia lalai dari tumakninahnya, lalai dari khusyuknya, lalai dari ketenangannya, dan dia melakukannya itu karena riya. Dia melakukannya bukan karena Allah, bukan. Tapi kalau dia melakukannya karena dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga niat sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali untuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki sholat yang seharusnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkara sholat ini bukan perkara asal ikut, bukan. Perkara sholat jangan hanya asal bebek, bukan. Tapi perkara sholat ini harusnya kita dasari dengan ilmu yang benar, yang sesuai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sholat seorang benar, sholatnya baik, hubungannya dengan Allah juga akan baik. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, ketika sholat seorang hamba akan baik, sudah baik, maka akan baik semua amalannya. Karena sholat itu akan menimbulkan amal-amal kebaikan. Kemudian yang kedua, perkara fundamental dalam agama Islam yang nomor 2 adalah terkait dengan sosial. Nah, Islam bukan hanya perkara individual. Islam selalu memperhatikan perkara-perkara sosial. Di dalam ayat ini, di dalam surat ini, jelas tegas dari Allah bahwa orang yang tidak memperhatikan orang lemah, dia adalah orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak percaya hari akhir, orang yang tidak percaya dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang yang suka menghardi anak yatim, yang tidak menghasung memberikan makan kepada orang miskin, merekalah orang-orang yang mendustakan agama ini. Dan mereka mencegah orang-orang yang membantu sesama. Lah inilah orang-orang yang menjadi masalah di dalam tubuh muslim itu sendiri, tubuh umat Islam itu sendiri. Maka itu salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh agama Islam adalah bagaimana memperhatikan orang-orang yang lemah.
Orang lemah di antara kita, kalau di dalam ayat ini, ya ini ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yatim, kemudian yang kedua orang-orang miskin, dan ketiga adalah orang yang membutuhkan apapun itu. Kalau dia membutuhkan, maka kita sebaiknya membantu. Kalau mereka datang kepada kita minta tolong, kita bantu. Karena bagi orang yang suka membantu orang lain, bagi orang yang selalu meringankan beban orang lain, maka insya Allah Allah akan membantunya. Bahkan Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man yassara musliman yassarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, teman-teman sekalian. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga akan dimudahkan urusan-urusannya. Dan bisa jadi urusan kita dimudahkan, kerjaan kita dimudahkan, urusan kita, keluarga dimudahkan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya dimudahkan. Itu karena faktor kita membantu orang lain, membantu orang yang susah, membantu orang yang lemah. Dan ini sebagaimana hadis Nabi yang lain, wa innama latunsorun wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah, akan dikasih rizki oleh Allah, karena dengan sebab menolong orang lemah di antara kalian. Kalau kita menolong orang lemah, memberikan bantuan kepada orang lemah, maka kita akan mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Siapa sih yang tidak ingin kebaikan di dunia? Pasti kita juga ingin. Siapa sih yang tidak ingin kebaikan di akhirat? Kita pun juga ingin. Bahkan itu yang kita harapkan. Bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah membantu seorang hamba, maka bantuannya tidak main-main. Bisa jadi bantuannya lebih besar dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Maka inilah kesimpulan ayat yang ada dalam surat Al-Ma'un, menjelaskan 2 hal yang sangat fundamental dalam agama kita, yakni dalam perkara sholat, yakni hubungan spiritual dengan Allah. Kemudian yang kedua, yakni hubungan sosial, dan ini adalah membantu sesama, membantu orang yang lemah. Inilah yang menjadi fundamental, ini yang menjadi kekuatan umat Islam. Selain dia kuat dengan Allah, dia juga harus kuat membantu sesama. Saya kira itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.